teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas UTS Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Saya pemateri pertama, Marici Angel Penarubun, NIM 2021 30517. Di sini materi pembahasan yang pertama itu pengertian dari Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers. Nah, Panama Papers ini dirilis pada April 2016. Panama Papers adalah sebuah dokumen rahasia dari dokumen yang terbongkar ada 11 juta halaman dokumen rahasia, 4,8 juta email, dan 3 juta database, dan beberapa juta foto yang ditemukan semuanya tersimpan dalam memori yang berkisar atau ukurannya sekitar 2,6 terabyte. Data yang bocor berisi rahasia-rahasia ataupun gambaran dari pencurian uang dan pencucian uang yang dilakukan dengan tidak membayar pajak. Yang berikut yaitu Paradise Papers yang dirilis pada November 2017. Paradise Papers adalah pembocoran dokumen rahasia skala besar yang terutama berasal dari firma hukum lepas pantai yang menggambarkan secara rinci aktivitas perpajakan orang-orang kaya dan terkenal. Yang berikut yaitu Pandora Papers, dirilis pada Oktober 2021. Pandora Papers adalah sebuah investigasi global besar-besaran yang mengungkap hubungan antara pemimpin dunia dengan kekayaan offshore atau perusahaan cangkang yang bernilai triliunan dolar. Materi yang berikut yaitu perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu pada skala, di mana Pandora Papers yang paling terbesar diikuti oleh Paradise Papers, kemudian diikuti oleh Panama Papers. Yang kedua yaitu waktu. Jadi Panama Papers adalah yang pertama terungkap, yang kedua yaitu Paradise Papers, dan diikuti oleh Pandora Papers. Yang berikut yaitu asal-usul data. Nama saya Alfred Mala dengan NIM 2021 30400. Terus selanjutnya perusahaan cangkang dan sistem operasinya. Yang pertama, perusahaan cangkang adalah entitas bisnis yang tidak memiliki operasi atau aset substansial, tapi tetap memiliki keberadaan legal. Umumnya perusahaan ini didirikan untuk tujuan tertentu yang tidak melibatkan aktivitas bisnis konvensional seperti perdagangan barang atau jasa. Perusahaan cangkang biasanya hanya memiliki struktur minimal yang meliputi dokumen pendirian, direksi, dan pemegang saham. Sistem operasi perusahaan cangkang. Nah, yang pertama pendirian dan struktur legal. Perusahaan cangkang biasanya didirikan di negara dengan regulasi pajak rendah. Mereka memiliki struktur legal minimal dengan sedikit atau tanpa pegawai dan tidak ada aktivitas bisnis nyata. Yang kedua, penggunaan utama. Penghindaran pajak digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah guna mengurangi kewajiban pajak. Dan selanjutnya keamanan aset. Melindungi aset dari risiko hukum atau penyitaan. Penggabungan atau akuisisi. Memfasilitasi mars atau akuisisi sering digunakan dalam benchmark untuk menghindari proses IPO yang rumit. Kepemilikan anonim memungkinkan pemiliknya untuk menjaga privasi karena struktur dan kepemilikan tidak selalu harus diungkapkan. Selanjutnya yang ketiga, potensi penyalahgunaan. Perusahaan cangkang seringkali disalahgunakan untuk pencucian uang, penyembunyian kekayaan ilegal, atau aktivitas keuangan terlarang. Karena sifatnya yang tidak transparan, perusahaan cangkang sering menjadi subjek pengawasan ketat oleh otoritas global. Kenalkan, nama saya Pija Saban dengan NIM 2021 30036. Materi berikutnya itu tax haven country. Tax haven country atau negara surga pajak adalah negara atau wilayah yang menawarkan kebijakan pajak yang sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Hal ini seringkali menarik perusahaan dan individu untuk memindahkan aset atau pendapatan mereka ke tempat tersebut untuk mengurangi beban pajak. Yang berikut yaitu ada cara operasi tax haven. Negara-negara ini biasanya menerapkan beberapa praktek dan kebijakan yang membuatnya menarik bagi individu dan perusahaan. Yang pertama ada pajak yang sangat rendah, kedua kerahasiaan finansial, yang ketiga regulasi yang longgar, yang keempat kemudahan menyusun struktur perusahaan. Daftar negara surya pajak, berikut ada beberapa negara dan wilayah yang sering dianggap sebagai surya pajak.
Yang pertama ada British Virgin Island, Seychelles, Hong Kong, Cyprus, dan Belize. Perkenalkan, nama saya Vena Karima dengan NIM 2021-30050. Di sini kita masuk dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tergabung di perusahaan cangkang. Nah, ada beberapa cara umum yang digunakan pengusaha untuk menghindari pajak melalui perusahaan cangkang. Yang pertama, pemindahan keuntungan. Di dalamnya itu ada transfer pricing, di mana perusahaan induk yang biasanya berada di negara dengan pajak tinggi menjual produk atau jasa ke perusahaan cangkangnya dengan harga yang sangat rendah. Kemudian ada royalti, di mana perusahaan induk membebankan royalti yang sangat tinggi kepada perusahaan cangkang atas penggunaan merek dagang atau teknologi. Yang kedua, ada penghapusan utang. Di dalamnya itu ada utang antar perusahaan, di mana perusahaan induk memberikan pinjaman kepada perusahaan cangkang dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian ada penghapusan utang, di mana utang yang diberikan oleh perusahaan induk kepada perusahaan cangkang kemudian dihapuskan sehingga mengurangi keuntungan perusahaan induk dan pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada penimbunan aset, di mana di dalamnya itu ada aset tak berwujud. Perusahaan induk memindahkan aset tak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, atau paten ke perusahaan cangkang. Aset-aset ini kemudian menghasilkan royalti yang tinggi dan dikenakan pajak di negara dengan tarif pajak yang rendah. Kemudian ada investasi. Perusahaan induk menginvestasikan dana dalam bentuk saham atau obligasi pada perusahaan cangkang. Keempat, ada manajemen risiko. Di dalamnya itu ada asuransi, di mana perusahaan induk mengasuransikan risiko bisnisnya kepada perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan perusahaan cangkang. Premi asuransi yang dibayarkan kemudian dapat diklaim sebagai biaya, sehingga mengurangi keuntungan yang dapat dikenakan pajak. Dan yang terakhir ada pembayaran dividen. Di dalamnya itu ada dividen rendah, di mana perusahaan cangkang membayar dividen yang rendah kepada pemegang sahamnya, sehingga mengurangi keuntungan yang dapat dikenakan pajak. Perkenalkan, nama saya Susialis Mare dengan NIM 2021-3009. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi transfer pricing dilakukan pada perusahaan cangkang di tax haven country. Sebelumnya, saya menjelaskan transfer pricing terlebih dahulu. Transfer pricing adalah metode penetapan harga untuk transaksi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seperti induk dengan anak perusahaannya. Harga yang ditetapkan ini seharusnya mencerminkan harga pasar yang wajar, namun seringkali dimanipulasi untuk tujuan penghindaran pajak. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan di negara dengan pajak rendah atau surga pajak, namun tidak memiliki aktivitas bisnis yang signifikan di negara tersebut. Perusahaan ini seringkali digunakan sebagai perantara dan dalam transaksi internasional untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak rendah. Selanjutnya adalah contoh kasus. Misalkan sebuah perusahaan multinasional atau MNC yang memproduksi sepatu olahraga memiliki pabrik di Indonesia dan ingin menjual produknya ke pasar Eropa. MNC didirikan sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman, sebuah surga pajak yang sering muncul dalam Panama Papers. Perusahaan ini hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki aktivitas bisnis nyata di sana. Pabrik di Indonesia menjual sepatu olahraga ke perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman dengan harga yang sangat rendah, jauh di bawah harga pasar. Harga ini disebut sebagai harga transfer atau transfer pricing. Perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman kemudian menjual sepatu tersebut ke distributor di Eropa dengan harga pasar. Selisih antara harga beli dari Indonesia dan harga jual ke distributor menjadi keuntungan yang besar bagi perusahaan cangkang. Karena keuntungan besar berada di perusahaan cangkang yang berada di Kepulauan Cayman dengan pajak yang sangat rendah, maka beban pajak yang harus dibayar oleh MNC secara keseluruhan menjadi kecil. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Bu.